Sosialisasi terkait masalah perundang-undangan rokok ilegal. Untuk Silpa di 2021 ada 117 miliar. Ya semaksimal mungkin kita melakukan pengalokasian supaya bahwa betul-betul itu bisa dirasakan di masyarakat. Kesehatan ini menjadi kebutuhan dasar masyarakat. Jadi peningkatan layanan kesehatan untuk masyarakat dapat alokasi 40% ini luar biasa. Sehingga nanti kita bisa lebih luasa, manfaatannya bisa langsung ke masyarakat. Ya, untuk rencana provinsi sudah kemarin tanggal 25. Nah, ini kita masih untuk menata sinkronisasi dan insya Allah nanti di Agustus awal akan kita distribusikan nanti. Jauh sebelum Indonesia merdeka, Kabupaten Kudus merupakan salah satu kabupaten di Indonesia yang dikenal sebagai kabupaten yang makmur dan kaya akan kebudayaan. Sehingga tak dipungkiri, kabupaten yang berada di antara Kabupaten Pati, Jepara, dan Demak ini banyak ditemukan berbagai bangunan bersejarah dan kearifan lokal yang masih lestari hingga saat ini. Dikenal sebagai kota kretek, keberadaan industri rokok di Kabupaten Kudus telah menjadi sumber ekonomi bagi masyarakat sejak ratusan tahun lalu. Industri yang menyerap ribuan tenaga kerja ini telah menjadi sumber penghasilan bagi masyarakat secara turun-temurun dan telah mengakar di masyarakat. Industri rokok di Kabupaten Kudus tergolong industri sangat padat karya. Industri rokok juga mempunyai keterkaitan yang sangat kuat dengan sektor hulu, khususnya perkebunan tembakau dan cengkeh, serta sektor hilir, yaitu sektor usaha mikro, kecil, dan menengah yang menjadi outlet pasar produknya. Sehingga di tanah air, industri rokok dan produksi tembakau menjadi bagian penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi pengangguran dan kemiskinan. Mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia, keberadaan di BHCHT atau Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, di mana dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah berdasar angka persentase tertentu dari pendapatan negara untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi kepada daerah penghasil cukai tembakau. Seperti yang dilakukan pemerintah Kabupaten Kudus yang menggelar sosialisasi ketentuan perundang-undangan di bidang cukai yang diadakan di Desa Loram Kulon dan Balai Desa Jatiwetan Kabupaten Kudus. Dengan menggandeng stakeholder seperti Bea Cukai Kudus, DPRD Kudus, dan pemerintah desa dan masyarakat. Kegiatan tersebut juga dihadiri langsung Bupati Kudus Hartopo. Di depan ratusan masyarakat, orang nomor 1 di Kabupaten Kudus ini memaparkan mengenai prioritas prinsip penggunaan di BHCHT di tahun 2022. Sosialisasi terkait masalah perundang-undangan rokok ilegal. Terus di dalam penggunaan dana hasil cukai. Pada dasarnya masyarakat pada umumnya itu kan belum tahu untuk peruntukannya dana DBHCHT ini untuk apa.
Maka dari itu untuk kita sendiri bersama Forkopinda, bersama dari tokoh masyarakat untuk mensosialisasikan terkait peruntukan dana cukai dan besarnya dana cukai yang kita terima. Bupati Kudus Hartopo mengatakan pengoptimalan dan penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau DBHCHT di Kabupaten Kudus ini diprioritaskan pada bidang kesehatan untuk mendukung program jaminan kesehatan nasional, terutama peningkatan kuantitas dan kualitas layanan kesehatan dan pemulihan perekonomian di daerah. Pengelola di Kudus bagaimana kita bisa memaksimalkan, tapi kita sendiri karena peruntukannya tidak bisa fleksibel, jadi sangat terbatas sekali. Karena yang artinya tidak bisa fleksibel itu untuk infrastruktur tidak bisa, untuk hibah juga tidak bisa, jadi bisanya hanya untuk lebih spesifik ya. Selain itu, DBHCHT juga menyasar kepada petani, buruh tani tembakau, dan buruh pabrik rokok yang bertujuan untuk menanggulangi dampak negatif rokok, dampak kebijakan cukai hasil tembakau, dan dampak kebijakan pertembakauan nasional. Pihaknya mendorong penggunaan DBHCHT harus disesuaikan dengan karakteristik daerah dan untuk membantu pemulihan perekonomian di daerah dengan diprioritaskan pada bidang kesejahteraan masyarakat. Nilainya tahun ini ada 174, untuk Silpa di 2021 ada 117 miliar. Penyerapan anggaran sementara yang banyak di BLT ya, karena di BLT sendiri bisa sampai hampir 90 miliar gitu. Sesuai peraturan perundang-undangan, bidang yang menggunakan dana DBHCHT yakni 50% untuk kesejahteraan masyarakat dalam rangka mendukung program pemulihan ekonomi nasional, pembinaan lingkungan sosial mengacu pada kegiatan pemberi bantuan dan kegiatan peningkatan keterampilan kerja. Sementara itu untuk kesehatan sebanyak 40% dalam rangka mendukung JKN, diantaranya adalah kegiatan pelayanan kesehatan pandemi COVID, stunting, vaksinasi, dan imunisasi, penyediaan peningkatan pemeliharaan, sarana prasarana fasilitas kesehatan, dan pembayaran iuran jaminan kesehatan penduduk yang telah didaftarkan pemerintah daerah. Terakhir, alokasi DBHCHT untuk penegakan hukum sebanyak 10%. Yakni dalam rangka menurunkan tingkat peredaran barang kena cukai ilegal yang meliputi pembinaan industri, sosialisasi ketentuan di bidang cukai, dan pemberantasan barang kena cukai ilegal. Lebih spesifik karena 50% sekarang untuk kesejahteraan masyarakat, untuk BLT, untuk kepelatihan, ada di Disnaker, juga untuk 40% untuk di kesehatan, peningkatan pelayanan kesehatan, dan yang 10% untuk penegakan perundang-undangan ini. Tahap 1 dan tahap 2. Tahap 1 dan 2, tahap 1 untuk 4 kali, tahap 2-nya untuk di perubahan 2 kali. Kegiatannya sangat baik sekali supaya masyarakat tahu bahwa penggunaan dana cukai dan alhamdulillah kami kan sudah terangkan untuk 50% untuk kebutuhan masyarakat, yang 40% untuk kesehatan dan 10% untuk apa itu tadi kaitannya dengan masalah hukum. Jadi masyarakat sudah tahu semua kaitannya dengan penggunaan dana cukai terkait dengan dana cukai yang 174 juta yang baru terrealisasi miliar ya, yang baru terrealisasi 117 miliar itu yang butuh masukan-masukan dari masyarakat terkait dengan anggaran-anggaran yang akan dilaksanakan untuk dari pemerintah kabupaten. Nah, harapan saya terkait dengan acara ini supaya nanti sosialisasi ke masyarakat lewat RT untuk dana-dana yang bisa dianggarkan untuk dana cukai tadi, mungkin masyarakat nanti bisa
organisasi dan istilahnya dari RT memberikan informasi kepada masyarakat. Dan bisa mengundang RT sekaligus nanti RT memberikan tanggapan, memberikan masukan dari masyarakat terkait dengan anggaran dari Joket tersebut. Selain sosialisasi hingga di pelosok desa, pemerintah Kabupaten Kudus juga melakukan berbagai terobosan dalam penggunaan DBHJHT untuk meningkatkan perekonomian dan mutu kesehatan masyarakat dengan menggandeng dinas terkait. Melalui Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi dan UKM, Disnaker Perinkop UKM Kabupaten Kudus, puluhan anak muda asal Kudus ini selama beberapa hari dilatih untuk belajar bagaimana menjadi barista profesional. Dengan menghadirkan instruktur barista yang kompeten, para peserta dilatih berbagai teknik pengolahan kopi yang baik dan benar. Di sektor kesehatan, Bupati Kudus HM Hartopo berkomitmen untuk memberikan layanan kesehatan bagi warga masyarakat di Kabupaten Kudus. Pemerintah Kabupaten Kudus memberikan perhatian khusus untuk sektor kesehatan melalui dana bagi hasil cukai hasil tembakau, di mana pemanfaatannya untuk fasilitas penunjang kesehatan seperti JKN dan peningkatan fasilitas kesehatan. Ya, untuk rencana provinsi sudah kemarin tanggal 25. Nah, ini kita masih untuk menata sinkronisasi dan insya Allah nanti di Agustus awal akan kita distribusikan nanti. Peningkatan fasilitas puskesmas tersebut diharapkan dapat menunjang pelayanan kesehatan bagi masyarakat, di antaranya untuk rehabilitasi bangunan puskesmas sebagai upaya peningkatan kenyamanan dan pelayanan. Berbagai langkah yang dilakukan Pemkab Kudus bersama seluruh stakeholder mendapat apresiasi dari DPRD Kudus. Berbagai terobosan yang telah dilakukan diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat. Untuk PMK 215 dari Menteri Keuangan sebenarnya ini sudah sesuai dengan harapan masyarakat. Buktinya apa? 50% dari DBHJHT yang diterima oleh Kabupaten Kudus ini untuk kesejahteraan masyarakat. Tentu keinginan dan target dari pemerintah termasuk masyarakat ini kesejahteraan harus meningkat, dan alhamdulillah bisa 50% dibanding PMK sebelumnya. Yang kedua, tentang peningkatan layanan kesehatan. Ini porsinya 40% dibanding sebelumnya. Karena apa? Kesehatan ini menjadi kebutuhan dasar masyarakat. Jadi peningkatan layanan kesehatan untuk masyarakat dapat alokasi 40% ini luar biasa. Kalau sampai pemerintah tidak bisa melaksanakan anggaran ini sampai sisa 117, ini yang perlu ditinjau ulang. Ya, ditinjau ulang strategi penyerapannya. Termasuk OPD-OPD yang melaksanakan kegiatan dana cukai ini harus dievaluasi betul. Kenapa dana ini sampai tidak terserap, terutama di Dinas Tenaga Kerja, UMKM, dan Dinas Kesehatan. Karena kita punya 19 puskesmas, kita punya rumah sakit, sehingga masih banyak keluhan dari masyarakat tentang layanan kesehatan. Padahal alokasi cukai ini 40%, sedangkan kesehatan masyarakat 50%. Jadi tidak ada alasan satupun pemerintah untuk tidak bisa menghabiskan uang ini untuk kesejahteraan dan kesehatan masyarakat. Infrastruktur ini kan ada alokasi tersendiri. Dari pemerintahan pusat itu ada aturan mandatori 35% untuk penggunaan APBD kita untuk infrastruktur. Nah, kita tidak perlu berharap banyak kepada dana cukai untuk infrastruktur sebenarnya, karena alokasi untuk infrastruktur itu banyak
dari pusat, DAU, DAK itu infrastruktur semua Pak, belum PAD kita. 400 miliar itu penggunaannya juga untuk infrastruktur. Ngapain kita harus berharap banyak pada dana DPHJHT? Biar dana DPHJHT ini konsentrasi kepada kesejahteraan dan peningkatan layanan kesehatan masyarakat. Iya, sejak tahun ini ya, kita memang ada keterbatasan yang dari PMK itu memang membuat kita agak kesulitan. Pengalokasian itu sesuai dengan apa yang kita harapkan. Begitu. Tentunya kita harapkan dari itu sesuai yang tadi disampaikan oleh Pak Bupati dan Pak Ketua Dewan, bahwa ada upaya-upaya ke kementerian supaya nanti bisa merubah itu seperti yang dulu-dulu misalkan begitu. Itu yang kita harapkan. Sehingga nanti kita bisa lebih leluasa, kemanfaatannya bisa langsung ke masyarakat, apalagi bahwa kondisi keuangan kita saat ini dari DAU kan dikurangi. Sehingga keharapan kami atas cukai itu bisa menutupi kekurangan-kekurangan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa kami di sini dengan apa adanya begitu, dengan aturan yang ada begitu, ya semaksimal mungkin kita melakukan pengalokasian supaya bahwa betul-betul itu bisa dirasakan oleh masyarakat umum, masyarakat Kudus begitu. Itu yang kami, tugas kami begitu itu. Tapi tetap saja harapan kami ada perubahan PMK sehingga kami bisa keleluasaan itu bisa menganggarkan untuk kepentingan-kepentingan yang lebih luas. Iya, begitu. Jadi kami penganggarannya dengan karena kita kesulitan pos-posnya juga tertentu sudah ditentukan, itu yang kami juga agak kerepotan begitu. Ya, kami juga harus hati-hati dengan penganggaran itu. Tidak sekedar untuk menghabiskan anggaran, tetapi kita harus pertimbangan efektivitas penganggaran itu, efektivitas peserapan, kemudian kemanfaatannya juga kami menjadi pertimbangan juga. Nggak sekedar menghabiskan. Ini akhirnya muncullah kita ada silpa-silpa begitu, gitu. Ya. Sementara itu dalam penegakan hukum terkait masih maraknya peredaran rokok tanpa izin dan cukai rokok palsu, Kantor Pelayanan Bea Cukai dan Forkopimda melakukan pemusnahan barang bukti rokok ilegal sebanyak lebih dari 7,9 juta batang rokok ilegal tersebut. Pemusnahan dilakukan secara simbolis oleh Forkopimda dengan cara dibakar di dalam drum dan sebagian lainnya akan dimusnahkan di tempat pembuangan sampah akhir Sukoharjo Pati. Barang ilegal tersebut merupakan hasil penindakan Bea Cukai Kudus periode Oktober 2021 hingga Maret 2022 dengan berat total mencapai lebih dari 13 ton dengan rincian 7.900.000 batang sigaret kretek mesin, 800.000 batang sigaret kretek tangan, 10.900 keping pita cukai palsu, 3 karung etiket, dan 12 alat pemanas. Menurut Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai tipe Madya Kudus, pemusnahan barang milik negara yang berat keseluruhannya mencapai lebih dari 13 ton tersebut merupakan tindak lanjut penyelesaian dan serangkaian prosedur pengawasan di bidang cukai dalam rangka pemberantas peredaran hasil tembakau ilegal. Adapun total kerugian negara yang berhasil diselamatkan lebih dari 5 miliar rupiah. Bea Cukai Kudus melaksanakan pemusnahan 7,9 juta batang rokok ilegal, atau kalau ditimbang itu beratnya sekitar 13,2 ton. Jadi ini sudah diproses pidana dan sudah inkrah, yaitu di tahun 2020 dan 2021, dan barang buktinya sesuai putusan pengadilan harus dimusnahkan. Hari ini kita juga memusnahkan. Nilai barangnya 8 miliar lebih, sedangkan potensi penerimaan negara yang hilang akibat pelanggaran ini ada sekitar 5,3 miliar lebih. Di tengah pandemi seperti saat ini, Pemkab dan Bupati Kudus tetap berkomitmen penuh mengawal penggunaan di BHJHT tepat guna, tepat sasaran,
untuk kesejahteraan masyarakat Kudus. Harapan kami ke depan untuk PMK-nya dikembalikan lagi seperti semula, PMK nomor 7 2020. Jadi separuh bisa untuk infrastruktur kita. Dengan sosialisasi ini kan harapannya semua masyarakat tahu tentang dana kita, dana DPHJAT. Termasuk peruntukannya kan mereka sudah tahu. Nah selama ini mereka itu taunya kalau untuk kesejahteraan masyarakat ini hanya bisa digunakan untuk keluarga pekerja rokok. Nah sekarang bisa untuk masyarakat umum. Nah dengan mereka tahu tentang leluasannya dana DPHJAT untuk masyarakat umum, sehingga mereka kita dorong, kita stimulan, kita motivasi untuk aktif berpartisipasi ke dinas terkait. Misalkan untuk ikut terlibat dalam pelatihan keterampilan kerja, terus kemudian terlibat aktif untuk ikut menyadarkan masyarakat untuk untuk berobat. Jadi fungsi fungsi puskesmas melalui dana DPHJAT itu tidak hanya fungsi preventif, tapi juga fungsi kuratif, fungsi promotif, juga fungsi rehabilitatif. Ini yang masyarakat harus tahu. Itu sehingga masyarakat itu kalau ke puskesmas tidak terus kemudian wegah. Karena banyak dana untuk kesehatan masyarakat, untuk berobat ini gratis, tapi masyarakat tidak mampu mengakses itu. Nah, makanya perlunya sosialisasi ini supaya masyarakat tahu. Harapan kami bahwa sebenarnya yang kami harapkan terbesar adalah satu seperti yang dulu untuk kepentingan pengelolaan kesehatan, terutama untuk kesehatan. Itu sangat penting, kami sangat berharap sekali bisa mempunyai porsi yang lebih besar. Selain itu dipakai untuk yang untuk yang lain-lainnya seperti yang dulu untuk pembangunan dan sebagainya, itu bisa dibuka lagi kerannya sehingga kami bisa lebih leluasa. Itu yang kami harapkan besar itu. Karena bahwa rokok pun juga memanfaatkan fasilitas yang dibangun oleh APBD, begitu oleh dari dana APBD. Tentunya kami juga berharap ada alokasi khusus untuk dialokasi untuk fasilitas publik kami, begitu. Sosialisasi terkait masalah perundang-undangan rokok ilegal. Untuk Silpa di 2021 ada 117 miliar. Ya semaksimal mungkin kita melakukan pengalokasian supaya bahwa betul-betul itu bisa dirasakan di masyarakat. Kesehatan ini menjadi kebutuhan dasar masyarakat. Jadi peningkatan layanan kesehatan untuk masyarakat dapat alokasi 40% ini luar biasa. Sehingga nanti kita bisa lebih leluasa, manfaatannya bisa langsung ke masyarakat. Ya, untuk rencana provinsi sudah kemarin tanggal 25. Nah, ini kita masih untuk menata sinkronisasi dan insya Allah nanti di Agustus awal akan kita distribusikan nanti.